Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Dea Lestari dari kelas Manajemen B. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pencemaran Lingkungan Hidup. Menurut Kamus Ekologi, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup atau abiotik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan keseluruhan ruang dan benda, baik makhluk hidup termasuk manusia, keadaan hingga perilaku manusia. Kemudian apa saja jenis pencemaran lingkungan hidup dan bagaimana cara penanggulangannya. Berikut saya akan sampaikan pembahasannya. Pencemaran lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara adalah suatu kondisi adanya keberadaan substansi biologi, fisik, dan kimia di lapisan atmosfer bumi yang jumlahnya dapat menurunkan kualitas udara sehingga membahayakan bagi kondisi tubuh makhluk hidup. Berikut beberapa penyebab pencemaran udara, yaitu kendaraan bermotor, asap rokok, kebakaran hutan, asap pabrik, dan gunung meletus. Untuk mengatasi dampak yang semakin parah, berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara, yaitu seperti perbanyak jalan kaki atau bersepeda, menanam tanaman atau pohon, berhenti merokok, dan mengurangi pembakaran sampah. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan seperti danau, laut, sungai, dan air tanah. Banyaknya zat pencemaran pada air menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut sehingga mengakibatkan kehidupan di dalam air yang membutuhkan oksigen akan terganggu serta mengurangi perkembangannya. Berikut hal yang menyebabkan pencemaran air, yaitu limbah pabrik atau industri, bahan peledak menangkap ikan, pestisida, sampah, dan limbah rumah tangga seperti deterjen. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan melakukan beberapa cara, yaitu seperti tidak membuang sampah di sungai atau di sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, menanam pohon di sekitar lahan yang tersedia, melakukan pengolahan limbah dengan benar, tidak mendirikan kawasan industri di dekat sumber air atau sungai, dan rutin melakukan pembersihan sumber air. Berikut adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan kondisi ketika permukaan tanah ataupun bagian dalam tanah terkontaminasi zat atau benda yang merusak kualitas tanah. Suatu tanah dikatakan sudah tercemar ketika tanah itu sudah tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Karena itu, pencemaran tanah akan langsung berpengaruh pada kualitas hidup di suatu lingkungan maupun ekosistem. Berikut beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, yaitu senyawa asam, pestisida berlebih, pupuk kimia, limbah industri, pabrik, dan nuklir, serta limbah rumah tangga seperti deterjen. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah, yaitu dengan mempraktekkan dan mensosialisasikan gerakan 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse. Melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan pestisida yang berlebih, membeli produk yang ramah lingkungan, serta tidak membuang sampah sembarangan. Terakhir, yaitu kesimpulan. Pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Setiap pencemaran memiliki penyebab tertentu dan cara penanggulangan yang berbeda. Penyebab pencemaran satu dan lainnya tidak jauh berbeda, begitu pula dengan cara penanggulangannya. Contohnya yaitu seperti penggunaan pestisida berlebih dan membuang sampah sembarangan. Untuk itu, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang berakal di bumi, wajib menggunakan penggunaan bahan-bahan penyebab pencemaran dan menjaga lingkungan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.